Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan di setiap satuan pendidikan. Hal ini tentunya membutuhkan kepemimpinan di sekolah yang memiliki visi dan integritas tinggi. Sebagai wujud nyata dukungan, Kemendikdasmen menerbitkan kebijakan program kepemimpinan sekolah yang dirancang untuk menyiapkan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta menguatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala tenaga kependidikan serta tenaga kependidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program kepemimpinan sekolah, berikut marilah kita ikuti bersama laporan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru. Kami mohon perkenan Ibu Nunu Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti, Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Saifudian, Ibu Sekjen Kemendikdasmen, Ibu Soeharti, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Atip Latiful Hayat dan Bapak Fajar Saul Haq, Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama Ibu Hajah Imas Sukmariah. Terima kasih Bu. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bapak Bupati Lahat, Bapak Haji Bursah Sarnubi. Terima kasih sekaligus mengucapkan selamat Pak atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030. Kemudian Ketua Harian APKASI Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna. Terima kasih Pak Dadang. Juga kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Ketua Harian APKASI periode 2025-2030. Kemudian Dewan Pembina APKASI Bapak Dr. Andes Sokhiatul Lauli. Terima kasih Pak. Kemudian para staf khusus Menteri dan staf ahli Menteri dan juga para pejabat tinggi media, para dirjen, kepala badan, kemudian juga para pejabat eselon 2 atau pratama di lingkungan Kemendikdasmen, kemudian dari Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB atau yang mewakili Pak Aba mungkin belum hadir hingga saat ini, kemudian juga Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang hadir secara luring maupun daring, dan Ibu Bapak Kepala UPT di lingkungan Kemendikdasmen yang hadir secara luring maupun daring, dan tentu Ibu dan Bapak perwakilan dari organisasi profesi dan mitra atau lembaga penyelenggara pelatihan, dan wabil khusus kepada semua yang hadir, Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, baik yang hadir secara luring maupun daring melalui kanal YouTube Kemendikdasmen. Pertama, puji syukur mari bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena bisa mempertemukan kita semua dengan penuh semangat kolaborasi dalam agenda peluncuran program kepemimpinan sekolah. Saya mendoakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, juga kelancaran dalam menjalankan amanah sebagai pembawa perubahan bagi pendidikan dan anak-anak kita. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin melaporkan terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang sekarang sedang akan diluncurkan bersama-sama pada kesempatan berikutnya. Seperti yang kita ketahui, dalam visi besar Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu salah satunya fokus utamanya adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Melalui semangat pendidikan bermutu untuk semua, yang mana semangat ini adalah bagian dari visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga Indonesia. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pendidikan yang memadai dan tanpa memandang latar belakang mereka.
Pada kesempatan hari ini, berbagai program prioritas yang diturunkan dari berdasarkan Astacita Presiden kita saat ini, kerangka kebijakan Kemendikbudrismen, di sini kami memaparkan ada berbagai program prioritas yang diusung pada tahun ini, yaitu antara lain penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah, penguatan pendidikan literasi, numerasi dan sains dan teknologi, pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Terkait dengan program tersebut, dukungan program prioritas pengembangan SDM guru pada prioritas Kemendikbudrismen yang dilaksanakan oleh Ditjen Guru, Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Guru antara lain terkait dengan penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Program yang dikerjakan pada tahun ini antara lain adalah terlatihnya guru pendidikan khusus atau GPK, kemudian guru dan tenaga pendidikan yang mendapatkan pendampingan pembelajaran, PKG atau program kompetensi guru untuk guru kelas dan guru mapel lain serta guru BK. Kemudian terkait dengan peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru, kami laporkan bahwa program Ditjen GTKPG yang dilaksanakan pada tahun ini antara lain diklat berjenjang guru PAUD, kemudian yang sekarang sedang kita akan luncurkan adalah program kepemimpinan sekolah, selanjutnya pendidikan profesi guru, afirmasi kualifikasi S1 D4, dan pengembangan karir dan penghargaan GTK serta penataan guru dan tenaga kependidikan. Terkait dengan program prioritas Kemendikbudrismen yang berikutnya, yaitu penguatan literasi, numerasi, sains dan teknologi, pelatihan yang dikerjakan oleh Ditjen GTK tahun 2025 ini antara lain pendidikan matematika, sains, peningkatan kompetensi GTK untuk inovasi pembelajaran, seperti tersedianya mata pelajaran pilihan, coding dan KA dengan melatih 59.000 lebih guru untuk mampu mengajarkan coding dan KA, kemudian PKG guru bahasa Inggris, serta PKG MIPA dan PISA. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang sekarang sedang dijalankan, dunia pendidikan tentu tidak lepas dari peran kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Mencermati berbagai peran guru dan tenaga kependidikan, tergambar betapa pentingnya sistem tata kelola yang baik di lingkungan satuan pendidikan. Upaya-upaya peningkatan kualitas SDM di satuan pendidikan menjadi sebuah keniscayaan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, persoalan pendidikan yang berpotensi menghambat proses pembelajaran terjadi dikarenakan terjadinya kekosongan kepala sekolah negeri di sejumlah satuan pendidikan di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbudrismen melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru telah menyusun berbagai terobosan sebagai bentuk ikhtiar dalam mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Salah satu kebijakan yang dimaksud adalah program pendidikan kepemimpinan sekolah. Data kebutuhan kepala sekolah negeri per provinsi dapat dilihat pada paparan tersebut. Kebutuhan kepala sekolah di seluruh Indonesia masih sangat tinggi, dengan total mencapai 50.971 orang. Jumlah ini mencakup kepala sekolah yang pensiun pada tahun 2025 sejumlah 10.899, kekosongan jabatan kepala sekolah di seluruh Indonesia mencapai angka 40.000 lebih, serta sekolah yang saat ini belum memiliki kepala sekolah secara definitif. Dilihat dari data tersebut, provinsi dengan kebutuhan kepala sekolah tertinggi atau 3 besarnya didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat 7.490 lebih. Jadi ini bukan untuk diapresiasi karena ini kurang kepala sekolah. Karena di sini ada Pak Bupatinya ya, sekaligus kami paparkan datanya. Ranking kedua berikutnya adalah Provinsi Jawa Tengah
dengan jumlah kekurangan kepala sekolah mencapai 6.800 lebih, dan posisi ketiga diduduki oleh Jawa Timur dengan jumlah kekurangan kepala sekolah 6.500 lebih. Bapak Ibu, ini angka yang cukup mengkhawatirkan menurut saya jika kita ingin mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Kondisi ini menegaskan urgensinya percepatan penyiapan dan penugasan kepala sekolah melalui program strategis seperti program kepemimpinan sekolah, agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu mutu pengelolaan satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kebijakan, salah satunya adalah program kepemimpinan sekolah ini, disusun tentunya tidak berdiri sendiri. Program kepemimpinan sekolah ini disusun dengan merujuk pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dan kebijakan nasional di bidang pendidikan. Setidaknya ada 9 regulasi utama yang menjadi acuan program ini. Salah satunya tentang Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dengan dasar kebijakan yang kuat inilah program kepemimpinan sekolah dibangun agar berjalan sejalan dengan sistem yang ada, sekaligus memberi ruang untuk peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan peran para pemimpin di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sudah menyusun desain kepemimpinan sekolah sedemikian rupa, seperti yang tampak pada layar, bahwa desain program kepemimpinan sekolah kali ini disusun secara menyeluruh dan komprehensif, terintegrasi dengan fokus pada 3 kelompok sasaran utama, yaitu kepala sekolah, baik penyiapan calon kepala sekolah maupun penguatan kepala sekolahnya, pengawas sekolah, baik penyiapan bakal calon pengawasnya hingga peningkatan kompetensi atau penguatannya, serta tenaga kependidikan, baik penyiapan maupun penguatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, apakah itu program kepemimpinan sekolah, begitu ya Bapak Ibu? Jadi apa yang membedakan dengan program sebelumnya? Kepemimpinan sekolah adalah program yang mengarahkan dan mengelola ekosistem sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Melalui program kepemimpinan sekolah ini, kami berupaya menyiapkan pemimpin-pemimpin pendidikan yang kuat dan siap menghadapi tantangan zaman. Program ini dirancang untuk 3 hal utama, yaitu menyiapkan calon kepala sekolah, menyiapkan calon pengawas sekolah, dan menguatkan serta mengembangkan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala tenaga kependidikan, serta tenaga kependidikan lainnya. Mengapa program ini penting, Bapak Ibu yang saya hormati? Karena berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Bahkan kepemimpinan yang baik berdampak langsung pada hasil belajar murid. Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian Lakewood tahun 2020. Sehingga jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan, kita tidak bisa mengabaikan peran penting dari para pemimpin di setiap satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri yang saya banggakan, program kepemimpinan sekolah mendukung Astacita keempat Presiden Republik Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan menuju pembangunan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Program ini memastikan bahwa penugasan kepala sekolah dan pengawas dilakukan secara meritokrasi, akuntabel, dan kolaboratif. Selain itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah didorong menjadi agen transformasi pendidikan yang inklusif dan adaptif, memimpin proses pembelajaran secara efektif, serta mendorong terciptanya kepemimpinan sekolah yang inovatif melalui pelibatan aktif seluruh ekosistem pendidikan. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari program ini adalah menyiapkan bakal calon kepala sekolah, menyiapkan bakal calon pengawas sekolah, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan.
Sedangkan komponen program ini meliputi pelatihan bakal calon kepala sekolah, pelatihan bakal calon pengawas sekolah, penguatan pengembangan kompetensi kepala sekolah, penguatan dan pengembangan kompetensi pengawas sekolah, serta penguatan dan pengembangan kepala tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan sasaran program kepemimpinan kepala sekolah ini mencakup guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta kepala tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemendikbudristek telah menyediakan sistem informasi manajemen berbasis digital. Aplikasi ini bernama SIM KSPSTK atau lengkapnya Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Aplikasi ini bisa diakses melalui platform Rumah Pendidikan pada layanan Ruang GTK. Dengan sistem ini, pengelolaan data, proses seleksi, pelatihan, hingga pemantauan pengembangan karir bisa dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan program kepemimpinan sekolah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara, pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pelatihan atau LPP, dan penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Program ini juga dilaksanakan secara kolaboratif dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, kepala administrasi sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan program kepemimpinan sekolah ini sangat tergantung pada sinergi lintas peran dan lintas lembaga, mulai dari pusat hingga ke sekolah-sekolah. Pak Menteri dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikian paparan saya terkait dengan program kepemimpinan sekolah yang dirancang sebagai salah satu ikhtiar bersama untuk memperkuat kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. Kami menyadari perubahan tidak mungkin dilakukan sendiri, dibutuhkan partisipasi semesta, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, organisasi profesi, dan tentu saja para pendidik serta tenaga kependidikan di lapangan. Mari bersama wujudkan tata kelola satuan pendidikan yang bermutu, inklusif, adaptif, dan berkeadilan melalui program kepemimpinan sekolah. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu, dan terima kasih pada Direktorat KSPSTK yang dipimpin oleh Bapak Dr. Iwan Junaidi. Silakan berdiri Pak Iwan. Ya. Direktur KSPSTK yang sudah menyiapkan semua program ini dan peluncuran yang didukung oleh para direktur dan sekretaris di lingkungan Dijen GTK. Bunga puspa, bangsa mekar sempurna, tumbuh subur di tanah Nusantara. Mari kita bergerak bersama-sama demi pendidikan bermutu untuk semua. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Komisi 10 DPR RI. Kami mohon perkenan Ibu Hetifah Saifuddin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan, kita cintai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti, dan beliau hadir selalu lengkap dengan jajaran. Ada para wakil menteri, Prof. Atip Latiful Hayat, dan juga Dr. Fajar Rizaul Haq, Ibu Sekjen, Ibu Suharti, dan tentunya Ibu Dirjen GTKPG Prof. Nunuk Suryani. Kita beri semangat tadi atas programnya yang sangat luar biasa. Hadir tentunya sebagai mitra Ibu Sestama dari BKN, Ibu Imas Sukmariah, dan tentunya yang sangat banyak fansnya di ruangan ini maupun melalui daring,
Ketua Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Abang kita Bursah Zanubi. Mendampingi beliau, Kang Dadang selaku Ketua Harian, Pak Lauli, Pembina, dan juga Ibu Himatul, luar biasa sekali. Tentunya peran dari para kepala daerah dengan hadirnya beliau, Pak Menteri, adalah bukti komitmen untuk bisa ikut mensukseskan program kita di Kemendikdasmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam sejahtera untuk kita semua. Pagi-pagi menyiram bunga, harum mewangi sepanjang jalan. Kepemimpinan sekolah bukan sekedar nama, pemimpin perubahan, penggerak kemajuan. Itu yang tadi disampaikan dan membuat saya sangat bersemangat hadir pada hari ini. Tiba-tiba tadi malam Pak Menteri suara saya hilang, Pak Bursah. Untung hilangnya bukan waktu pemilu ya. Dan hari ini ternyata karena semangat saya hadir pada peluncuran program kepemimpinan sekolah ini, tiba-tiba suaranya kembali lagi walaupun tidak seindah biasanya ya, tidak semerdu biasanya. Tadi Prof Nunu sudah menegaskan, program kepemimpinan sekolah ini adalah bagian dari asta-cita keempat Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan nasional. Jadi ini langkah konkret untuk mencetak kepala sekolah atau pemimpin satuan pendidikan sehingga mampu hadapi berbagai tantangan yang terus terang saja saya melihat banyak sekali hal yang sulit, yang harus atau membutuhkan pemimpin-pemimpin yang hebat, yang mampu menghadapi berbagai tantangan tersebut. Dan tentu saja di era yang tadi ya penuh tantangan ini, peran pendidikan menjadi sangat kunci. Bagaimana kita bisa mencetak SDM yang hebat jika guru-gurunya juga tidak hebat? Apalagi tidak ada kepemimpinan yang kuat di tingkat satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga kependidikan memiliki peran yang strategis dan bermakna. Bayangkan, kita coba sekarang bayangkan, sekolah kita ibaratkan, Pak Bursah ibaratnya sebuah orkestra. Murid-murid, guru-guru mungkin ibarat mereka yang memiliki bakat-bakat memainkan instrumen tertentu. Tapi mereka tentunya perlu panduan. Orang tua, tenaga kependidikan, ini ada satu partitur besar. Jadi sekolah, kurikulum, arah kebijakan pendidikan semuanya itu harus harmonis dan seirama. Itu sebabnya program ini oleh Komisi 10 sangat didukung. Tentunya orkestra kan tidak hanya tergantung kepada kehebatan pemain dan konduktornya saja. Jadi tenaga administrasi, petugas kebersihan, pustakawan, laboran, operator IT, mereka juga memiliki peran yang penting. Kalau tidak pertunjukan mungkin bisa kacau. Nah itulah yang membuat kami merasa sangat bangga. Ternyata Prof Mukti sudah memikirkan semua hal ini. Beri semangat pada Prof Mukti. Kita harus wujudkan ini bersama. Mohon dukungan Bapak Ibu Kepala Daerah dan juga Bapak Ibu stakeholder pendidikan, para asosiasi dan lain-lainnya. Tadi kita butuh lebih dari 50.900 kepala sekolah. Dan tentu saja kepala sekolah bukan sembarang kepala sekolah. Kepala sekolah yang mampu menggerakkan transformasi. Tadi Prof Nunu yang menyampaikan hal itu. Terjadi kekosongan. Ini juga sesuatu yang sangat penting. 40.000. Bagaimana kita harus melakukan percepatan kekosongan di sejumlah satuan pendidikan. Karena kalau kita tidak atasi, maka proses pembelajaran di satuan pendidikan ini akan terhambat. Jadi kebijakan baru dari Kemendikdasmen ini kami harapkan bisa segera direspon oleh para kepala daerah, percepat pengangkatan kepala sekolah dengan peraturan baru yang ada,
sehingga tidak terjadi kekosongan. Dan tentu saja tadi juga kami bersepakat bahwa pengawas sekolah juga sesungguhnya memiliki tugas strategis melakukan pembinaan dan supervisi akademik maupun evaluasi. Tadi ya, suara yang harmonis, pencapaian akademis, non-akademis, itu harus seimbang. Dan tentu saja seorang pengawas sekolah juga bisa menginspirasi bagaimana lingkungan di sekitar itu menjadi lingkungan yang nyaman dan mendukung. Jadi sebetulnya kinerja kepala sekolah dan guru harus sesuai dengan standar nasional. Maka para pengawas sekolah di bawah kepemimpinan Prof. Mukti akan diberikan kesempatan untuk menjalankan fungsi penting dan strategisnya. Selamat kepada para pengawas sekolah. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan ya Prof. Nuno, dan juga mampu menjalankan fungsi supervisi akademiknya secara profesional. Bukan cuma kontrol administratif, tapi pembina mutu. Dan yang juga penting, memberikan umpan balik. Jadi bukan ini kurang, ini kurang, ini kurang. Tapi bagaimana kekurangan itu bisa dibantu agar menjadi kekuatan. Nah, mudah-mudahan dengan demikian tentunya kita juga tidak menyepelekan peran guru sebagai pengelola pembelajaran secara langsung. Jadi ketiganya, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, guru harus saling support untuk memastikan mutu pendidikan akan kita capai. Sedikit ini sebagai policy maker di DPR. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen dengan Permendikdasmen nomor 7 2025 terkait penugasan guru sebagai kepala sekolah ini. Regulasi ini mengganti peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbudristek 40 2021. Kini penugasan bukan semata-mata kepemilikan sertifikat guru penggerak, tapi juga mendasarkan pada kualitas akademik, sertifikat pendidik, pengalaman manajerial, rekam jejak kinerja, serta juga mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah yang nanti akan dilakukan oleh Ditjen GTK PG. Nah, langkah ini sesungguhnya diambil untuk memenuhi atau menjawab kebutuhan mendesak atas tadi puluhan ribu posisi kepala sekolah yang kosong di berbagai daerah. Dengan sistem yang terbuka ini kami menyadari, kita semua menyadari bahwa pengisian bisa lebih cepat dan lebih merata. Nah, bagi para guru penggerak, jangan berkecil hati. Bukan berarti guru penggerak ini tidak penting. Guru penggerak tetap diharapkan perannya sebagai agen pemaju dan juga agen untuk melakukan perubahan dan transformasi pembelajaran. Itu tujuan awal diberlakukannya program guru penggerak. Jadi kompetensi Bapak Ibu guru penggerak seperti kreativitas dan juga penguasaan teknologi makin relevan di dalam pengembangan sekolah. Kompetensi inovasi dan semangat perubahan Bapak Ibu tentunya masih sangat dibutuhkan di lingkungan sekolah. Guru penggerak tetap menjadi agen transformasi dengan atau tanpa jabatan struktural pun. Ya, jadi saya Komisi 10 atas nama Komisi 10 kami menyambut juga secara baik program Pak Iwan kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan KSP STK, juga platform rumah pendidikan, hadir juga Pak Yudis sebagai kepala Pusdatin. Mudah-mudahan dengan demikian inovasi ini akan memperkuat transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Selanjutnya mari kita simak bersama arahan sekaligus meluncurkan secara resmi program kepemimpinan sekolah oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmatnya pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri peluncuran program kepemimpinan sekolah yang merupakan rangkaian dari beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kami dalam beberapa bulan terakhir ini memiliki serangkaian program yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya kami untuk mewujudkan dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Kalau kita bicara pendidikan yang bermutu, maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek-aspek atau faktor-faktor yang bersifat eksternal, ada faktor yang bersifat internal. Beberapa yang berkaitan dengan kebijakan kami menyangkut penguatan kualitas pendidikan adalah dengan perbaikan sarana prasarana pembelajaran yang pada tahun ini insya Allah kami akan melakukan revitalisasi dan rehabilitasi untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kami sudah melakukan MOU dengan para kepala sekolah, kepala daerah untuk pembangunan revitalisasi 10.440 satuan pendidikan, bahkan mungkin bisa lebih karena ada efisiensi dalam penggunaan anggarannya. Insya Allah juga nanti akan ada upaya peningkatan melalui peningkatan sarana prasarana pembelajaran dengan Smart Classroom yang merupakan program prioritas dari Bapak Presiden. Dalam kaitan yang masih berkait dengan mutu pendidikan, yang kami juga sudah lakukan beberapa kebijakan menyangkut guru. Tadi Bu Dirjen sudah menyampaikan beberapa program kita yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, pemenuhan kualifikasi guru melalui program pendidikan bagi guru yang belum memiliki sertifikat atau ijazah D4 atau S1. Dan program ini kita buka untuk guru yang sudah memiliki ijazah D2 atau mungkin D3 atau yang DO. Karena ada guru yang cita-citanya itu kuliah S1 tapi tinggal skripsi, tidak selesai karena skripsinya ditinggal. Sehingga program yang kami rencanakan untuk 12.000 sekian guru adalah program RPL yang kami juga nanti akan bekerja sama dengan LPTK di seluruh Indonesia. Kemudian juga sertifikasi guru melalui PPG yang tahun ini kita rencanakan 806.000 guru yang mengikuti PPG pada tahun ini. Dan kemudian juga upaya kami meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan yang pada tahun ini ada 3 pelatihan yang kami selenggarakan. Selain nanti ada pelatihan untuk para kepala sekolah. Yang pertama adalah pelatihan untuk guru-guru yang mengampu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang tadi disampaikan oleh Bu Nunuk jumlahnya 59.000 sekian. Kemudian pelatihan untuk pembelajaran mendalam atau deep learning yang juga sudah mulai kami laksanakan. Selain yang kami selenggarakan di dalam negeri, juga tim ini juga kami berikan kesempatan untuk melakukan observasi pembelajaran mendalam di Australia atas sponsor dari inovasi. Angkatan pertama sudah kembali ke tanah air, ke Sydney, kemudian angkatan kedua sekarang masih di South Australia, masih di Adelaide untuk melihat bagaimana praktek pembelajaran mendalam dan bagaimana pengalaman di negara Australia itu dapat kita jadikan sebagai salah satu referensi dalam pembelajaran mendalam di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan-pelatihan untuk guru-guru BK. Ini juga terus kita laksanakan karena kita ingin memperkuat pendidikan karakter dengan penguatan bimbingan konseling dan tentu saja penguatan guru-guru BK, di mana guru nanti pada waktunya sudah kami bicarakan juga dengan
kepala BKN, bagaimana agar guru juga di antara kewajiban mengajarnya, kewajiban pemenuhan tugas guru adalah bimbingan konseling, di mana semua guru memiliki tugas bimbingan konseling, tidak terbatas hanya guru bimbingan konseling saja. Sehingga pelatihan sudah kita laksanakan dan juga ada perubahan-perubahan nanti menyangkut bagaimana kita juga memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan nilai, sehingga setiap mata pelajaran itu harus mengandung muatan karakter dan mengandung pendidikan nilai sebagai bagian dari upaya kita bersama-sama untuk membangun karakter bangsa sebagai bagian dari salah satu tujuan pendidikan nasional. Dan kemudian yang termasuk dilakukan adalah bagaimana agar guru-guru juga meningkat kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan bagi pemimpin sekolah, para kepala sekolah, pengawas, dan juga tenaga kependidikan yang lainnya. Karena itulah maka kami merubah nomenklatur UPT-UPT yang ada itu tidak sekedar balai guru penggerak, tapi kita perluas nomenklaturnya menjadi balai guru, pendidik, dan tenaga kependidikan. Karena kesuksesan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh guru. Tadi Bu Hatifah menyampaikan kesuksesan pembelajaran itu ditentukan juga oleh pustakawan, oleh laboran, oleh pengawas, bahkan oleh, mohon maaf, misalnya penjaga sekolah sekalipun itu juga menentukan keberhasilan pembelajaran, sehingga ruang lingkupnya kita perluas untuk bisa memberikan peningkatan tidak hanya bagi guru saja, tidak hanya untuk para pendidik saja, tapi juga bagi para tenaga kependidikan. Dan berbagai hal lain yang juga sudah kami lakukan menyangkut administrasi dan manajemen guru, yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa sekarang guru tidak harus mengajar 24 jam tatap muka, tapi bisa 16 jam, dan kekurangannya atau pemenuhannya menjadi 24, bisa dari mereka mengikuti pelatihan, kemudian juga bisa mereka menjadi guru BK, bisa aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan itu kemudian diikuti dengan kebijakan di mana ada satu hari dalam satu pekan di mana guru tidak harus mengajar. Yang satu hari itu dijadikan sebagai hari belajar bagi para guru, bukan hari belanja bagi para guru. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan itu maka guru bisa terus meningkatkan kompetensi. Kalau misalnya pelatihan diselenggarakan pada weekend, misalnya Sabtu dan Ahad, maka hari Jumat guru tidak mengajar sehingga bisa belajar 3 hari. Sehingga kalau mereka harus menempuh studi lagi, melanjutkan S1 atau D4, mereka tidak harus meninggalkan kewajiban mengajar, karena sudah ada satu hari di mana guru tidak harus mengajar, tetapi guru bisa memanfaatkannya untuk peningkatan kompetensi. Ini adalah bagian dari upaya kami, karena kami percaya dan kita semua meyakini bahwa peranan guru itu sangat penting, peranan pendidik sangat penting, tenaga pendidikan sangat penting. Apalagi kemudian juga peranan para kepala sekolah juga sangat penting. Kita bisa bicara mengenai student centered, pembelajaran yang berbasis pada murid. Tetapi pembelajaran berbasis pada murid itu tetap harus difasilitasi, dimotivasi, diinspirasi oleh para gurunya. Jadi tidak kemudian karena student centered, student active learning, kemudian muridnya aktif belajar, gurunya aktif chatting. Itu yang membuat pendidikan kita itu rusak. Karena itu maka dengan pembelajaran mendalam, justru guru inilah yang disampaikan oleh Bu Nunuk tadi, menjadi, atau Bu Hetifah tadi, menjadi dirijen, menjadi person yang menggerakkan bagaimana semua murid kita itu dalam satu kelas itu bisa belajar dengan penuh semangat. Sehingga belajar itu, sekali lagi, student centered dan active learning adalah proses yang tetap saja memerlukan kehadiran guru. Dan oleh karena itu maka sekali lagi, active learning, student centered does not mean that students are people who are learning and the teacher are very busy having chatting. Ini niru Bu Hetifah supaya ada rimanya, kira-kira begitu Bu Hetifah. Kemudian yang terkait dengan perubahan-perubahan kebijakan yang bersifat internal, tentu Bapak Ibu sudah mengetahui semua, kita akan memberlakukan pembelajaran mendalam itu. Dan naskahnya juga sudah selesai,
gurunya sudah kita latih, sehingga pada waktunya kita akan terapkan secara bertahap pada tahun pelajaran yang akan datang. Sekolah-sekolah tertentu yang sudah siap akan mulai menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki kualitas pembelajaran dari hulunya. Dari hulunya kita perbaiki, tidak hanya pada hilirnya saja. Sehingga karena itu kami tentu saja dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini ingin mencoba menjawab masalah dengan inovasi. Kita ada masalah mengenai temuan UNESCO, laporan UNESCO adanya realitas schooling without learning. Mereka sekolah tapi tidak belajar, atau learning loss yang itu kita alami sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Tapi kita harus perbaiki semuanya. Nah, perbaikinya itu dari hulunya dengan perubahan strategi pembelajaran. Tapi kami ingin tegaskan bahwa deep learning itu bukan kurikulum. Deep learning adalah pendekatan pembelajaran, sehingga kalau ada para konten kreator yang membuat konten-konten yang menyesatkan, tolonglah yang begini-begini jangan diterus-teruskan. Ini penting saya tegaskan, karena saya berselancar di dunia media sosial, masih ada kekeliruan dan pengeliruan informasi mengenai beberapa kebijakan yang kami lakukan. Nah, yang terakhir terkait dengan bagaimana penguatan pelatihan kepemimpinan dan program kemudian sekolah ini, kami ingin menegaskan bahwa kepala sekolah itu sangat penting, bahkan mungkin yang terpenting, tetapi memang tidak segala-galanya. Kami mencoba untuk mengembangkan bagaimana kolaborasi antara kepala sekolah dengan para guru, dengan pengawas, dengan semua stakeholder, berbagai asosiasi, dengan pemerintah daerah untuk memastikan bagaimana pembelajaran berlangsung dengan sangat baik. Bapak-bapak, para kepala daerah ini adalah mitra kami, karena pembinaan, pengangkatan, dan penempatan kepala sekolah ada di bawah kewenangan bapak-bapak sekalian. Guru-guru TK, SD, SMP, wewenangnya ada pada pemerintah kabupaten kota. Guru-guru SLTA dan sekolah luar biasa ada pada pemerintah provinsi. Bapak punya kewenangan untuk itu. Dan kami melihat realitas di lapangan, guru kita sebenarnya secara jumlah itu tidak kurang. Hanya problem kita adalah distribusi guru. Sehingga sudah ada peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 1 tahun 2025, di mana guru PNS dan guru P3K itu dapat ditugaskan di sekolah swasta. Apalagi sekarang juga ada realitas, mungkin bapak-bapak juga sudah punya data, banyak sekolah dasar negeri yang harus digabung atau di merger karena kekurangan murid. Jadi di tengah fenomena ada sekolah negeri yang peminatnya sangat tinggi, ternyata juga banyak sekolah negeri yang tidak ada peminatnya. Di suasana SPMB ini kami dapat laporan ada satu SD negeri yang pendaftarnya sampai penutupan itu alhamdulillah 2 orang. SD itu murid keseluruhannya 19, gurunya 11, Bu. Ini saya kira sangat ideal, itu seperti privat, saya kira itu seperti privat. Tapi problemnya kan ada pada Ibu sebagai manajer para guru ini, katanya dengan kepegawaian, kaitannya dengan bagaimana tugas-tugas mereka. Ideal sih ideal, tapi kalau terlalu ideal, karena tadi muridnya 19, gurunya 11, itu kalau menurut teori belajar memang bagusnya begitu. Tapi kalau menurut pertimbangan keuangan, yang begitu bisa menimbulkan persoalan keuangan. Sehingga disinilah kami sejak awal sudah mengantisipasi bagaimana ekosistem antara negeri dengan swasta ini sudah kita bangun bersama-sama. Bagaimana komunikasi antar para penyelenggara pendidikan ini juga kita perkuat dengan berbagai kebijakan yang kami lakukan. Sehingga model pelatihan ini juga nanti akan berbeda. Tadi Bu Nuno sudah menyampaikan sebagian. Model pelatihan ini nanti juga bukan pelatihan yang online, tetapi pelatihan yang offline, bukan pelatihan yang daring, tapi pelatihan yang luring, dan juga bukan pelatihan yang on off. Ada pelatihan yang kadang-kadang lagi semangat itu pelatihannya on, lagi nggak semangat pelatihannya off gitu. Kita usahakan pelatihan ini menggunakan pendekatan integratif, transformatif. Ini bahasanya ilmiah banget ini.
pendekatan integratif transformatif, di mana kita sekarang memang tidak hanya memerlukan para pemimpin sekolah yang memiliki kepribadian, memiliki kompetensi, dan memiliki berbagai kecakapan yang diperlukan untuk dia menjadi seorang kepala sekolah. Tetapi kepemimpinan sekolah itu harus kepemimpinan yang transformatif, kepemimpinan yang menggerakkan, kepemimpinan yang menginspirasi, dan kepemimpinan yang senantiasa memberikan dorongan kepada siapapun insan pendidikan di suatu satuan pendidikan itu untuk berani melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Inilah yang coba terus kita lakukan, sehingga karena itu maka tidak hanya kebijakan mengenai kepemimpinan sekolah saja yang berubah, tapi juga pelatihannya juga kita usahakan untuk terus kita sempurnakan, sehingga pelatihan itu tidak sekedar formalitas di mana Bapak Ibu guru itu belajar memenuhi kewajiban tugas guru yang harus pelatihan itu, tetapi memang harus diikuti dengan peningkatan kompetensi, peningkatan yang menjadi bagian penting dalam kita memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Di akhir ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Dirjen Guru, Pendidik dan juga Pendidikan Guru, Dirjen di bawah kepemimpinan Profesor Nunuk Suryani yang memang berlari agak kencang dan agak terengah-engah. Mungkin juga dirjen yang paling populer karena menyangkut banyak kebijakan yang berkaitan dengan para guru begitu. Tapi Bu Nun ini termasuk yang sabar melayani semuanya, dan beserta tim Pak Temu, Pak Jajaran, kemudian Pak Direktur, ini sudah direktur baru, punya kebijakan baru, harus sabar-sabar juga memang dengan berbagai macam isu. Jadi kalau menjadi pejabat itu sabarnya harus 3 kali. Kalau sabar itu hanya untuk diri sendiri. Kalau sabar itu untuk diri sendiri dan keluarga. Kalau sabar itu untuk pejabat. Jadi sabarnya harus triple. Kalau tidak bisa mengalami gangguan jiwa jadi pejabat itu. Kemudian juga BKN yang telah menjadi mitra kami yang luar biasa, karena tentu saja ini mesti akan ada perubahannya terhadap kebijakan kita. Sudah ada MOU kita Ibu tentang penugasan guru itu, dan nanti mungkin kita ada juga penandatanganan bersama dengan Pak Kepala BKN. Dan termasuk ini boleh dibocorkan ya Bu ya? Boleh kan? Kami sudah bicara dengan Pak Kepala BKN untuk guru-guru yang sudah pernah ikut pendidikan D4 atau S1. Tapi waktu itu ijazahnya tidak bisa untuk kenaikan pangkat. Sekarang tinggal melaporkan saja, nanti bisa diakui sebagai bagian dari kenaikan pangkat. Kami sudah bicara dengan Prof Yudan terkait dengan itu, termasuk nanti juga akan ada peraturan baru menyangkut pengawas sekolah yang selama ini namanya diganti pendamping, nanti kita kembalikan namanya menjadi pengawas. Nanti disampaikan oleh Ibu Hetifah juga. Tapi pengawas ini bukan malaikat ya, bukan malaikat. Jadi nanti pengawas, jabatan profesi pengawas itu, ini yang pengawas kayaknya langsung syukuran ini. Sehingga nanti kita akan kembalikan pengawas sebagai profesi. Gitu. Yang tepuk tangan kayaknya pengawas itu. Karena kami sudah mengkaji tupoksi pengawas itu tidak bisa digantikan sebatas pendamping sekolah. Tapi nanti bagaimana keluarnya ya tunggu sidang isbatnya. Ini baru bocoran umum saja gitu. Karena itu sekali lagi ini semua dalam rangka mengembalikan peran para pengawas dan para pimpinan ini untuk bersama-sama memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih juga kepada besti saya, Ibu Dr. Hetifah Saipudian yang selalu mendampingi kami, mendukung program-program kami, senada seirama, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dukungan anggaran. Ini yang penting. Karena ini senior saya, Bank Bursa, saya kira tahu persis banyak program kita itu tergantung dari
Ya dana itu ada lagunya itu. Terima kasih Bu Hetiva yang beserta seluruh jajaran Komisi 10 yang telah membersamai kami dalam banyak program, dan tentu kami mengharapkan sekali dukungan para kepala daerah agar program-program kami ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Soal guru, soal penerimaan murid baru, soal berbagai macam kebijakan kami on the ground di lapangan, mitra kami yang utama adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kepala dinas dan jajarannya. Saya kira demikian dapat kami sampaikan, dan saya disiapkan pantun ini Bu Hetiva, tapi pantunnya burung juga. Jadi pantunnya mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau di ranting tua. Ini mesti burungnya kecil karena rantingnya tua. Kalau burung gede ranting tua patah itu. Tapi nggak apa-apa karena burung bisa terbang walaupun patah gitu kan. Mari kita sukseskan program kepemimpinan sekolah untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih.